Hi guys, my name is B. I'm good boy. Assalamualaikum, balik lagi dengan Devi Hufran di sini. Aduh, ini udah mager banget di rumah, ya kan? Nah, jadi kali ini aku mau bahas yang menyenangkan. Jadi kali ini aku mau bahas tentang BTS. Iya guys, beberapa bulan ini memang aku lagi menggilai mungkin ya. Menurut aku BTS itu salah satu band harapan gitu ya menurut aku. Memang aku soalnya lagi suka banget band ini. Suara apa sih? Oke, lanjut. Memang aku lagi suka banget band ini. Dan terus akhirnya aku ngepoin BTS pas waktu lagi rame-ramenya itu, seingat aku pas zamannya Grammy itu ya, soalnya dia satu-satunya setahu aku nih idol Korea yang sampai diundang di Grammy Awards. Keren banget, lebay cuy. Nah, sebenarnya memang awalnya aku tuh suka sama Korea-Koreaan gitu sih udahan, cuman lebih ke artis dramanya. Jadi aku memang sebelum menggilai BTS ini, aku sempat suka banget sama Chanwoo ya. Dia itu salah satu membernya Astro. Oke, kita lanjut bahas tentang BTS. Jadi siapa nih cinta pandangan pertamanya kalian sama BTS? Aku Seokjin oppa. 방탄소년단의 진입니다. 아미 사랑해. Jadi gini ceritanya. Aku tuh sempat ketuker gitu ya. Jadi aku kira Seokjin oppa itu adalah Jungkook. Pertamanya aku dengan pedenya mikir kayak gini. Oh oke, ini yang namanya Jungkook ya, pantesan dia disebut sama Golden Maknae gitu. Soalnya udah ganteng, suaranya bagus gitu kan. Gitu-gitulah udah pokoknya aku mikirnya. Ternyata setelah 1 bulan kenal BTS, waduh, salah dong akunya ternyata. Jadi yang aku kirain Jungkook selama ini itu adalah Seokjin oppa guys. Oke, sudah aku tetapkan. Cinta pada pandangan aku kepada BTS adalah Seokjin oppa. Dari visualnya, aku tuh memang suka guys yang lucu-lucu, cute gitu, polos tapi nggak polos. Memang menurut aku mukanya paling imut sih dia, padahal dia itu member tertua ya kan, tapi bisa seimut itu guys. Terus hal kedua yang aku suka dari dia itu konyol. Dia itu member tertua, tapi dia itu konyol banget. Makanya banyak ARMY yang nyebut dia itu Maknae ya, kalau nggak salah. Jadi dia itu kayak fake Maknae gitu, yang tertua tapi kayak yang paling kecil. Bahkan dia kalau main sama Jungkook pun malah kelihatan Jungkook itu kakaknya dia. Ya itu lucu sih menurut aku. Dan menurut aku dia itu boyfriend material banget. Soalnya ya di saat kita banyak kerjaan, pusing, stres, tipe-tipe kayak Seokjin yang lucu gini tuh salah satu bisa jadi penyemangat kita, ya nggak sih? Terus dia tuh juga nggak sombong. ARMY mana sih guys yang nggak tahu kalau Seokjin ini dia tuh lahir sebagai sendok emas. Sendok emas tuh maksudnya kalau di Korea dia itu terlahir dari keluarga yang kaya. Tapi meskipun keluarganya itu basicnya itu kaya udahan, tapi dia itu mau loh pas awal-awal BTS pas awal-awal BTS itu debut, dia itu mau loh ditempatkan di ruangan yang gak terlalu besar dengan 7 member BTS lainnya. Susah-susahan, maksudnya bener-bener mulai dari nol banget si BTS ini. Makanya aku bener-bener respect sama mereka, keren banget. Aku tuh suka ya kalau misal ngelihat orang tuh memulai sesuatu dari nol banget. Jadi ya mungkin karena aku juga melakukan hal itu, jadi ngerasa kayak punya teman yang sejalur gitu mungkin ya. Nah itu, jadi dia itu nggak sombong sama sekali. Justru lucunya aku tuh sempet lihat di salah satu video
cuman aku lupa sih ya videonya apa judulnya. Jadi Seokjin ini ngambilin beberapa alat dapur ibunya yang ada di rumah, dibawa dong ke dom buat member-member lainnya gitu. Jadi untuk masak gitulah. Cute banget lah, pokoknya dia sweet banget. Terus dia itu meskipun konyol, kocak, nggak tau malu gitu ya sekarang gitu ya, tapi aku suka. Tapi dia itu juga ngalah sama adik-adiknya. Tahu dong ya, di salah satu video yang Seokjin Oppa ini sama Taehyung itu marahan, dia tetap ngomong, oke lah aku yang salah gitu. Dia tetap gentle gitu. Aku nggak bilang kalau Taehyung nggak gentle ya, karena aku suka dua-duanya. Tapi aku respect aja sama perbuatan yang dia lakuin. Terus dia itu ternyata juga pekerja keras guys. Aku lihatnya dari gini, dia itu basicnya sekolah sebagai aktor gitu kan, tapi dia akhirnya masuk di idol. Otomatis ya kita semua tahu lah sebenarnya dia itu salah satu member yang dance-nya itu nggak begitu kuat gitu. Cuman dia itu nunjukin dengan usaha kerasnya. Jadi setiap malam banyak member yang ngomong kalau Seokjin Oppa ini itu diam-diam itu latihan keras di dalam kamarnya, latihan ngedance tanpa ngomong ke member lain gitu loh. Kalau aku tuh juga sama bekerja kerasnya dengan kalian, tapi diam-diam aja tapi dilakuin. Itu sweet banget apa. Terus yang kedua, yang paling aku suka, Kim Taehyung atau V. Hi guys. My name is V. I'm good boy. Good boy. Sebenarnya dari V ini aku paling suka justru karena kepribadian 4D-nya sih. Banyak orang yang mungkin ini bukan ngejek, tapi menurut aku ini malah kelebihan. Banyak orang yang bilang dia itu alien. Banyak juga orang yang bilang kalau aku tuh kayak alien. Jadi nggak banyak orang paham gitu. Aku tuh sebenarnya kayak gimana sih? Cara pikirnya kayak gimana sih? Nah, justru aku menemukan itu di V. Wow. Wow, crazy. Yeah. Cold water. One night in a strange city. Dari visual aduh nggak usah ditanyain lagi ya. Mukanya tuh unik banget. Dan aku suka banget. Semakin dewasa si Taehyung ini semakin gimana ya? Gak keluar cute-nya tapi cool banget guys. Terus aku juga suka ternyata dia itu sweet banget. Kita tahu ya di salah satu video di Bon Voyage kalau nggak salah dia tuh sempat nulis surat buat Jimin dan dia tuh sampai nangis. Artinya dia itu sangat menghargai persahabatan. Meskipun kita tahu sekarang itu Taehyung itu sudah jarang senyum, jarang ketawa gitu. Kayak dia memendam sesuatu tapi nggak tahu apa gitu. Tapi dia tetap sweet aja sama teman-temannya gitu loh. Dia peka sih sebenarnya orangnya, cuman dia diem gitu. Gimana sih, lucu. Terus sebenarnya ini orang tuh jenius menurut aku, karena kita tahu ya beberapa run BTS kalau kita lihat di permainan yang harus pakai psikologis atau pakai trik, si Taehyung ini selalu menang gitu loh. Dan itu membuktikan bahwa memang dia itu jenius. Cara pikirnya tuh beda dari member yang lain. Aku tuh paling suka itu mimik mukanya. Waktu dia menyanyikan suatu lagu, wah, misal lagunya harus seksi, dia bisa merubah mimik mukanya jadi seksi. Yang harus cute, dia bisa jadi cute. Dan aku paling suka banget Taehyung ini di era DNA. Oh ya, satu lagi tentang Kim Taehyung. Aku tuh suka banget kalau dia nyanyi solo guys. Jadi lagu-lagunya itu dengan suaranya yang berat itu sangat menyentuh hati. So, jadi memang sejujurnya aku stan-nya Taejin, Seokjin dan Taehyung. Tapi memang semua member aku suka sih. Nah, habis mereka berdua, aku mau bahas tentang RM.
Wow, bahas tentang Kim Namjoon, aku lebih suka panggil dia kayak gitu. Kita tahu ya, IQ-nya aja 148 guys. Dan aku paling suka public speaking-nya dia dan cara dia untuk berbahasa Inggris. Kita tahu ya kalau orang Korea ngomong bahasa Inggris itu pasti logatnya beda banget. Tapi si RM ini atau Kim Namjoon ini kalau ngomong bahasa Inggris tuh kelihatan lancar banget. Tentang masalah public speaking, waktu dia pidato di PBB, isinya coy dalam banget. I like to ask all of you, what is your name? What excites you and makes your heart beat? Tell me your story. I want to hear your voice. I want to hear your conviction. No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. Itu semua yang dengerin tuh kayak bisa ngerasain perjalanannya BTS dan Namjoon sendiri dari mulai nol sampai jadi seperti sekarang. Dan kata-kata yang aku paling suka adalah tetap love yourself guys. Karena dia juga bilang ya, dia sebagai RM dan dia sebagai Kim Namjoon itu adalah seorang yang berbeda. Aku suka banget sih kata-kata itu. Sebagai RM dia akan memberikan semuanya untuk ARMY, tapi sebagai Kim Namjoon dia memberikan semuanya untuk kehidupan pribadinya. Dari perkataan itu kita tahu bahwa RM itu juga dewasa guys. Dia pantas banget sebagai leader di BTS ini. Terus kalau untuk keahlian kita tahu rapnya keren. Di BTS ada 3 rap line. RM atau Kim Namjoon, Min Yoongi atau Suga, dan juga J-Hope atau Jung Ho Seok. Dari ketiga itu aku memang paling suka rappernya RM sih. Karena gimana ya, ada yang sudah pernah lihat videonya yang dia nyanyi Umbrella. Dia nge-rap tapi dia bikin aku nangis guys. Baru kali ini aku denger orang nge-rap tapi bikin aku nangis. Omongan yang diberikan, emosi yang diberikan itu dalam banget. Liriknya, kata-katanya itu dalam banget. Penyampaiannya juga keren banget. Salut lah pokoknya sama RM ini. Dan dia gak egois. Egois dalam artian gini, kita tahu kalau misal sewaktu BTS itu wawancara di luar negeri, RM ini selalu sebagai perantaranya ya, karena kita tahu memang bahasa Inggrisnya lancar banget. Tapi sewaktu member lain itu menjawabnya dengan konyol, dia nggak malu. I'm big. Oink oink. Kenapa aku menggarisbawahi itu? Karena ya manusiawi kan. Kalau kita misalnya nih, kita ngerti apa yang dipertanyakan sama orang yang mewawancarai kita. Terus temen kita jawabnya secara konyol nih. Kadang kan kita malu atau gimana. Tapi si Kim Namjoon ini enggak gitu loh. Ya memang teman-teman aku kayak gitu. Itu sih lucunya dari mereka, apa adanya. Jadi dia memang sama sekali nggak merendahkan orang lain. Keren. Selanjutnya aku bakal bahas tentang J-Hope atau Hobi. J-Hope ini aku suka banget sama keceriaannya ya. Jadi aduh, pokoknya kalau misalnya deket dia itu bawaannya happy terus lah, bawaannya gitu, kelihatannya gitu. Dan dia juga salah satu yang aku bilang tadi, main rapper dan juga main dancer. Keren gak sih? Kita aja cuman nge-rap aja ngap, tapi si J-Hope ini bisa nge-rap dan dance-nya juga paling keren menurut aku. Rapnya stabil, dance-nya juga detailnya keren banget. Hobi, kamu keren! Girl, 그때 가볍게 한 말이 진짜 가볍게 만드는 우리 사이 익숙함이란 게 무엇보다 무서운지 몰라 네 손맛도 몰라 결국 후회 가득한 너와의 이별까지 날이 갈수록 커져간 이 빈자리 Oh shit 아름답던 우리 꽃밭을 물을 줘봐도 다 추억. Terus selanjutnya aku bakal bahas malaikat kita semua, yaitu Jimin. Aku gak ngerti ya, aku belum pernah melihat orang yang sepure Jimin. Oke, bukan masalah tentang tariannya ya, karena kita tahu kalau sekarang Jimin nggak pure banget, kalau nggak polos banget, kita tahu. Cuman sifatnya sih, waduh aku suka banget. Dia itu benar-benar kelihatan care sama temennya.
misal ada salah satu member yang sedih atau punya masalah, dia itu jadi member yang peka banget gitu, jadi orang yang pertama kali nolongin mereka gitu. Dan yang lucunya menurut aku ya, saking care-nya dia, saking polosnya dia, bahkan di salah satu run BTS itu juga dia pernah ditipu sama V atau Taehyung. Aku lupa sih run BTS yang keberapa, cuman Taehyung itu kayak bohongin dia gitu, ngakalin dia gitu, dan Jimin marah-marah di situ, dan itu lucu banget sih. Terus kalau ngomongin masalah keahlian, kita tahu ya semuanya, suaranya Jimin itu beda dari yang lain. Dia bagus banget sih di high note, cuman suara yang keluar itu gimana ya, dan aku suka sih soft high gimana gitu ngomongnya, susah lah pokoknya, tapi unik aja menurut aku. Terus juga dance-nya dia detail banget. Kalau J-Hope itu membawakan dance lebih ke ceria ya, detail sih memang, energik, oke, lebih ke energik. Tapi kalau Jimin itu lebih ke soft, detail, dan seksi ya sekarang. Next, kita bakal bahas tentang Min Yoongi atau Suga. Kalau ini aku lebih suka nyebut nama dia Suga sih ya, lebih keren, swag aja menurut aku. Mungkin beda dari pendapat orang lain ya. Gini, jadi dia itu terkenal pendiam ya. Tapi setelah kita lihat-lihat lebih jauh lagi, mukanya tuh polos dan halus gitu loh menurut aku. Dan masalah keahlian, waduh, nggak perlu diragukan lagi kalau Suga ini rapnya keren banget. Terus juga tsundere-nya itu sweet banget gitu loh kalau Suga ini. Di salah satu run BTS kita tahu ya, si Jin ini memberikan surat ke JK dan dia nulisnya itu sampai terharu gitu, dan satu-satunya orang yang notice tentang sikapnya Jin adalah Suga. Suga bilang kayak gini, dia tuh udah berusaha nggak terlihat konyol loh, maksudnya si Seokjinnya ini. Member lain itu nggak ada yang notice kayak gitu, jadi menurut aku itu peka sih, dan hanya Suga yang sadar tentang sikapnya Jin seperti itu. Dan next kita bakalan bahas Jeon Jungkook atau JK. Aku lebih suka panggil dia JK. Ini kayaknya bias semua orang sih kalau menurut aku. Udah suaranya bagus, ganteng, keren ya kan, apalagi setelah dia nge-gym, waduh, badannya jadi keren banget. Memang yang pertama kali aku suka dari JK adalah suaranya. Baby baby 그대는 카라멜 마키아토 여전히 내 입가엔 그대 향기 달콤해 baby. Dia mau lari, mau kejar-kejaran sama siapa juga suaranya stabil terus gitu loh guys. Terus pasti semuanya udah pada lihat kan ya, di lagu terbarunya mereka yang On, ada partnya JK yang keren banget. Terus dia itu juga ngegemesin, badannya itu gede, keker, tapi mukanya tetap kayak bayi gitu, ngegemesin banget JK. So JK, I love you, gemes. Oke, itu tadi pembahasan aku tentang BTS, kenapa aku suka sama BTS, dan mungkin kalian yang lihat ini ada yang baru kepoin BTS, mari kita bergenggaman tangan untuk jadi ARMY guys. Ya kalau pesan aku sih, please jangan terlalu gimana ya, ngefans yang terlalu gimana, tapi gitu, anggap aja ini salah satu mood booster kalian yang bisa bikin kalian bahagia. Apa salahnya sih kalau bikin diri sendiri bahagia? Sampai jumpa di video aku selanjutnya, bye.